Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asrafi amya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kaifa halukum, bagaimana kabar anak-anak semuanya yang saat ini sedang belajar di rumah? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk materi akidah akhlak menuju bab baru, yaitu bab keempat tentang menghindari akhlak tercela atau ananiyah, putus asa, ghadab dan tamak. Dengan tujuan kita akan mengerti sesuatu hal-hal yang mana perbuatan atau tingkah laku tersebut sesuatu yang jelek atau tidak dibolehkan dalam Islam, sehingga kita dapat menghindarinya. Tentunya dengan pembahasan yang kita akan bahas pada kali ini. Untuk selanjutnya silahkan dibuka untuk halaman selanjutnya. Dibuka kalian halaman ke-75. Langsung untuk poin pertama ya, kita akan bahas untuk halaman 75. Poin A, ananiyah dan dampak negatifnya. Ananiyah disebut juga dengan egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan Islam tidak mengajarkan agar kita senantiasa menolong antar sesama manusia. Kata egois sudah tidak lazim lagi dalam telinga kita, yang mana sesuatu perbuatan yang sangat tidak baik. Karena sifat egois ini adalah suatu perbuatan yang mana dia mementingkan diri sendiri tanpa melihat orang lain, atau bahkan dengan tingkatan meremehkan orang lain. Ketika kita mengamalkan atau memperlakukan sifat egois dalam hati kita untuk saudara kita, teman-teman kita, atau lingkungan yang saat itu kita ditempati, maka kita akan tidak diterima oleh orang lain atau teman-teman kita. Saya pastikan, karena kenapa? Ketika kita mempunyai sifat egois dalam diri kita, sifat yang mana sifat tersebut tidak cocok untuk kita gunakan untuk dalam muamalah atau sosial. Sifatnya dia hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat orang lain dapat atau belum, tanpa melihat saudara kita sudah mempunyai atau belum. Karena sifat tersebut hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Dalam surat Luqman ayat ke-31 surat ke-18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah berfirman dalam surat Luqman tersebut bahwa mengatakan ketika seorang manusia tersebut atau seorang manusia itu memiliki sifat sombong yang membanggakan diri, sungguhnya Allah tidak menyukai sifat perbuatan tersebut. Makanya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hidup yang sosial dalam kehidupan ini, kita harus tahu makna-makna sosial, baik kita gunakan atau tidak kita gunakan. Jadi kita harus mengerti tentang masalah itu. Semua penyakit pasti akan mendatangkan bahaya, dan sifat ananiyah akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiyah, yang pertama ya, kita garis poin, kata garis bawahi untuk sesuatu yang akan ditimbulkan dari sifat perilaku ananiyah tersebut. Yang pertama yaitu menimbulkan kekecewaan orang lain, ini poin pertama. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Dan poin ketiga, memutuskan hubungan silaturahmi. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran dan permusuhan. Yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah paling benar. Dan yang terakhir yaitu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam memiliki sifat ananiyah. Inilah sangat merugikan bagi orang lain, baik diri kita dengan orang lain. Karena sifat aniyah tersebut
menimbulkan hal-hal yang tidak dapat diterima akal manusia, tidak dapat diterima hati manusia. Makanya Allah merintahkan agar kita menghindari sifat ananiyah atau sifat egois tersebut. Jangan sampai ada dalam hati kita sifat tersebut yang mana menimbulkan hati kita menimbulkan sesuatu yang keburukan, sehingga kita akan dibenci Allah dan dibenci oleh makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua yaitu poin B tentang putus asa, halaman selanjutnya halaman 76. Putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu harapan atau cita dan tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Inilah kata putus asa, juga kita tidak lazim lagi untuk mendengarnya ketika kita menginginkan suatu keinginan. Ketika kita tidak mampu atau terputus di tengah jalan, pasti hati kita akan merasakan putus asa. Sehingga apa? Harapan-harapan yang sebelumnya kita ingin capai, harapan-harapan yang sebelumnya kita ingin raih akan berhenti di tengah jalan, karena sifat dalam hati kita yaitu sifat yang dinamakan sifat putus asa tadi. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang suatu semula hendak dicapai. Penyebab seorang putus asa biasanya karena terjadi kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita atau harapan tertentu. Mungkin saat sekali kita gagal dalam HP suatu impian, mungkin sudah kita bisa mengulang lagi. Ketika mungkin gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali atau selebihnya, pasti rasa putus asa atau harapan yang kita capai tadi akan berhenti di tengah jalan, karena kegagalan demi kegagalan tadi yang kita alami sehingga rasa putus asa ada dalam diri kita. Dan di antara dampak negatif putus asa dalam kategori putus asa termasuk yaitu akhlak mazmumah. Makna dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa antara lain, ini poin-poin yang harus kita bawahi. Dampak dari rasa putus asa yang ada dalam hati kita ketika kita mempunyai ini, di antara dampak negatifnya yang pertama yaitu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi atau potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan lagi. Inilah di antara dampak negatif, yaitu di antara 2 poin tadi. Dan ciri-ciri orang yang putus asa di antaranya, jadi ada seorang, ketika kita melihat seorang tuh merasa putus asa, ada ciri-cirinya. Di antara lainnya yang pertama, yang A, bermalas-malas setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang B, tidak bersemangat untuk meneruskan usaha yang gagal. C, tanpa murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Dan poin D, mudah terpancing emosi sehingga cepat marah walaupun dengan sebab hal yang kecil saja. Inilah kita bisa lihat dalam prospek mungkin kehidupan nanti ketika bersosial. Kita bisa lihat ketika mempunyai saudara atau teman mempunyai di antara sifat tersebut, mungkin dalam kita menemuinya di kelas atau di tempat lain, kita bisa lihat berarti kalau ada dalam dirinya tersebut di antara sifat-sifat ini, bisa jadi kemungkinan dia sedang mengalami putus asa karena harapan yang mungkin dia harapkan atau keinginan yang ingin ia capai itu tidak tercapai sehingga rasa putus asa menghampiri dirinya. Ini di antara ciri-ciri orang yang putus asa. Kita sebagai seorang muslim atau muslimat pasti akan mempunyai cara ya, bagaimana ketika kita mengalami hati kita putus asa, harapan kita tidak tercapai, sehingga apa toh yang kita harus lakukan. Yang pertama yaitu merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan beri jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya apa? Problem yang kita harus lakukan ketika kita mengalami putus asa yaitu kita harus selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekatkan diri kita kepada Rabb semesta alam, sehingga
kita akan diberikan jalan petunjuk untuk menghadapi langkah selanjutnya. Untuk poin selanjutnya yaitu poin C tentang ghadab dan dampak negatifnya. Ghadab itu dalam arti kata bahasa Arab ya, ghadab, yang berarti marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud ya, yang artinya sungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat pemadam dengan air. Jika seseorang kamu marah, maka segeralah berwudu. Inilah yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa ketika kita mengalami rasa dalam hati kita, rasa marah, atau hati kita sedang marah, atau pikiran kita tenang, maka segeralah ambil air berwudu. Karena Rasulullah bersabda, dengan wudu kita dapat menenangkan pikiran kita, hati kita yang sedang marah. Karena kecenderungan orang yang sedang marah itu, mereka tidak bisa mengontrol dalam dirinya. Hanya rasa emosi dan emosi yang ada dalam diri mereka, sehingga apapun dalam kehidupan mereka tidak akan terkontrol, terutama dalam hal ketika mereka berpikir pada saat itu. Karena kemarahan membuat segalanya tidak berpikir panjang. Mereka akan berpikir secepat mungkin, yang penting hawa nafsunya akan tercapai. Inilah sifat marah yang sangat kita hindari, karena sifat tersebut sifat dari setan. Dan di antara akibat buruk dari sifat marah antara lain, yang pertama, tidak dapat berpikir dengan tenang dalam permasalahan. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Yang ketiga, tidak sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi, membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, sikap marah atau ghadab dapat menimbulkan kecewaan atau sakit hati orang lain. Dan kelima, menimbulkan kerugian materi. Inilah di antara sifat buruk ketika kita mengalami sedang marah atau kemarahan yang ada dalam hati kita. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir untuk poin D, yaitu tamak dan dampak negatifnya. Pengertian tamak, syarat bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah yaitu cinta kepada dunia dan terlalu berharap berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Inilah di antara sifat tamak yang mana ada pada saat ini. Ketika kita tamak itu, mereka hanya cinta kepada apa yang dia inginkan, bahkan sampai berlebihan. Dia tidak memperhatikan suatu halal atau haram yang mana seorang tersebut sedang beliau capai atau orang tersebut capai. Karena sifat tamak itu atau rakus itu tidak mementingkan hal halal haramnya. Mereka hanya terbawa nafsu dunia. Mereka yang penting mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tanpa memperhatikan sesuatu itu, cara yang dia lakukan itu benar atau salah, hal yang dia dapat tuh halal apa haram, dia tanpa mempedulikan hal tersebut. Sehingga sifat rakus tersebut mengkategorikan sifat yang buruk. Sehingga tamak adalah sifat yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mempunyai sifat tersebut. Dalam hal ini untuk 4 poin ini ya, kita sudah bahas untuk 4 poin ini. Dalam selanjutnya untuk di antara sifat-sifat tadi dari keempat poin tadi, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan. Dalam mengambil kesimpulan sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat melakukan hal-hal kebaikan. Makanya kita sebagai seorang muslim harus tahu akan sesuatu perbuatan, baik itu buruk atau baik perbuatan tersebut diridhoi Allah atau tidak diridhoi, sehingga kita harus tahu di antara sifat tadi. Makanya untuk sifat yang kita bahas pada bab kesempatan kali ini, bab keempat ini, kita harus mengetahui poin-poin dasarnya, sehingga kita kita dapat menghindari atau jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat tersebut, dan jangan sampai kita
mempunyai dalam hati kita sifat-sifat tersebut. Karena apa? Ketika kita mempunyai sifat-sifat tersebut, hati kita akan rusak, pikiran kita akan kotor, sehingga jasmani kita tidak akan terkontrol dengan sesuatu perbuatan amarah tersebut. Mungkin nanti untuk selanjutnya silahkan nanti kalian bisa baca sendiri ketika mungkin penjelasan saya ini kurang menyeluruh, bisa dibaca ketika nanti selanjutnya. Dan untuk pada poin-poin yang dianggap penting, silahkan digarisbawahi sehingga kita nanti ketika ada pembelajaran selanjutnya kita tahu untuk poin-poin yang semestinya kita mengerti. Mungkin untuk pembahasan bab keempat ini mungkin cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang kurang paham, silahkan nanti bisa dihubungi saya ataupun bisa belajar dengan membaca tadi untuk lebih jelasnya di buku tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.